Halo bro, ketemu lagi dengan saya Fatah. Kali ini saya ingin membahas tentang insecure. Di zaman sekarang ya, banyak dari teman-teman saya yang membahas tentang insecure ini. Banyak dari mereka yang merasakannya dan mengeluhkannya. Yang pertama, apa itu insecure? Insecure mudahnya yaitu rendah diri. Seseorang merasa tidak pantas akan suatu hal, merasa kurang dari yang lain, dan menginginkan kehidupan seperti orang lain yang dia damba-dambakan. Nah, lalu bagaimana ini bisa terjadi? Insecurity atau rasa rendah diri terjadi karena kita sering melihat keluar. Kita sering melihat kehidupan orang lain dan membanding-bandingkan itu adalah kuncinya. Jadi rasa insecure datang dari ketika kita membandingkan diri kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita biasanya berpendapat bahwa oh, kehidupan orang lain itu lebih enak ya. Kehidupan orang lain itu wah, jalan-jalan terus, uangnya banyak. Kita merasa tidak mampu seperti itu. Padahal sebetulnya belum tentu orang lain itu bisa lebih bahagia daripada kita. Sebetulnya kita taunya bagusnya saja, karena itu yang ditampilkan di media sosial kan. Kehidupan aslinya jarang orang yang mau memposting tentang kehidupan yang jelek-jeleknya, buruknya dirinya. Itu jarang, sangat jarang orang yang berani seperti itu. Kebanyakan orang hanya memposting apa yang bagus-bagus dari dirinya saja. Ini yang membuat mungkin kita sering merasa seperti uh, kurang, merasa rendah diri terhadap orang lain. Kita menginginkan kehidupan seperti orang lain. Begitu. Jadi kuncinya insecure ada karena merasa rendah diri. Kita merasa tidak pantas. Lalu bagaimana kalau kita sudah merasa insecure? Bagaimana cara untuk mengatasinya, uh, berkembang keluar dari rasa insecure? Di sini saya ada 3 tips ya. Ada 3 tips. Yang pertama yaitu melihat ke dalam diri. Karena penyebab dari insecure yaitu sering melihat keluar diri sendiri, sering melihat orang lain. Kali ini dibalik. Lihat ke dalam diri sendiri. Kita ini siapa sih? Kita ini bagaimana orangnya? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Kita identifikasi sendiri. Tidak usah membanding-bandingkan. Orang lain biarin aja. Yang penting kita lihat saja diri kita terus. Ketika orang lain mau begini begitu, ini lebihnya di media sosial ya. Terlebih di media sosial itu orang sering banget terdistraksi dari situ. Bahkan kalau perlu misal mengurangi melihat media sosial, bolehlah terserah. Tapi kalau benar-benar berhenti, itu kan kayaknya susah ya. Karena tiba-tiba langsung berhenti itu susah banget. Dikurangi aja enggak apa-apa. Kalau mau, kalau enggak ya
kita lebih melihat ke dalam diri. Oke. Lalu yang kedua, kembangkan potensi yang ada. Setelah tadi kunci yang pertama yaitu melihat ke dalam diri, kita tahu kelebihan kita kan, kita kembangin itu. Dengan begitu Anda akan sibuk untuk belajar dan terus belajar. Anda akan sibuk, wah kelebihan saya ya gini, misal wah kelebihan saya bisa menulis. Anda kembangkan lagi, kembangkan terus. Anda mau jadi penulis silahkan, saya bagus dalam hal fotografi, ya sudah kembangkan fotografi. Dengan begitu Anda akan fokus kepada apa yang ingin Anda kejar, dan Anda tidak terlalu melihat orang lain lagi. Anda lebih melihat aku ini potensiku seperti ini, aku orangnya seperti ini, oke, jalani, kembangkan. Itu tadi tips yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Ini sebenarnya berkelanjutan ya dari tips 1 dan 2. Dengan begitu, dengan Anda mengikuti apa yang menjadi kelebihan Anda, lalu mengembangkan potensi yang ada dari kelebihan Anda tadi, Anda akan menemukan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan ini yang tidak didapatkan dari orang lain. Anda berbahagia dengan diri Anda sendiri. Anda akan selalu mengejar yang menjadi kebahagiaan diri Anda sendiri, datang dari diri Anda sendiri, untuk diri Anda sendiri. Misal seperti tadi Anda suka menulis, ya sudah, menulis saja. Anda akan berbahagia dengan itu. Lalu kembangkan lagi, Anda akan semakin ingin untuk belajar dan terus belajar. Anda akan semakin bahagia, tanpa orang lain pun Anda bisa berbahagia. Begitu. Ini 3 tips ya, yang sebenarnya ya kuncinya cuma satu, yaitu melihat ke dalam diri dahulu. Nanti Anda akan bertemu dengan tips-tips berikutnya yang kedua dan ketiga tadi. Kuncinya cuma melihat ke dalam diri. Kurangi melihat keluar diri. Lebihkan melihat ke dalam diri. Oke? Terima kasih.